Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Bapak Ibu sekalian serta para pemirsa. Berikut adalah penjelasan tentang Laboratorium Fisika Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti Jakarta. Laboratorium Fisika itu berada di bawah Fakultas Teknologi Industri yang melayani mahasiswa praktikum tidak hanya berasal dari prodi di bawah Fakultas Teknologi Industri, tetapi juga mahasiswa-mahasiswa dari luar FTI yang melakukan praktikum fisika. Itu pelaksanaan praktikumnya adalah di Laboratorium Fisika FTI ini. Struktur organisasi dari Laboratorium Fisika adalah seperti pada caption berikut ini. Kepala Laboratorium dijabat oleh Saudara Dr. Andes Bambang Kholis SMSc, kemudian Koordinator Praktikum dijabat oleh Saudari Harumi Yuniarti MSc IPM, kemudian Kepala Praktikum dijabat oleh Saudara Dr. Andes Muhammad Najih MSc. Nah, kemudian di dalam pelaksanaan kegiatan praktikum dibantu oleh seorang teknisi atau laboran, yaitu Saudari Beni Wahyuni SSI. Kemudian terkait dengan bidang administrasi itu dijabat oleh Saudara Hedi Sulistyo. Nah, dalam pelaksanaan praktikum dengan jumlah mahasiswa cukup banyak, tentu harus dibantu dengan asisten laboratorium. Asisten laboratorium fisika itu berasal dari prodi-prodi baik di bawah Fakultas Teknologi Industri maupun asisten yang berasal dari luar Fakultas Teknologi Industri. Pelayanan praktikum. Laboratorium Fisika melayani 3 fakultas di dalam pelaksanaan praktikumnya, yaitu yang pertama adalah dari Fakultas Teknologi Industri atau FTI, itu mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari prodi teknik mesin, kemudian teknik elektro, dan teknik industri. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa dari Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi atau FTKE, yaitu untuk prodi teknik perminyakan, teknik geologi, dan teknik pertambangan. Sedangkan yang ketiga adalah mahasiswa dari Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan atau FALTL, yaitu untuk prodi teknik lingkungan. Materi praktikum. Laboratorium Fisika memiliki kurang lebih 34 percobaan yang terdiri dari 7 bagian. Yang pertama adalah untuk bidang mekanika dengan kode M, itu ada 10 percobaan. Kemudian yang kedua adalah bidang termofisika dengan kode P, itu ada 4 percobaan. Kemudian yang ketiga adalah untuk bidang gelombang dan bunyi dengan kode B, itu ada 5 percobaan. Kemudian yang keempat adalah bidang listrik dengan kode L, itu ada 4 percobaan. Kemudian yang kelima adalah bidang magnet, ada 3 percobaan dengan kode MG. Kemudian bidang optika atau optik itu ada 5 percobaan dengan kode OB. Sedangkan yang ketujuh adalah fisika modern dengan kode FM, ada 3 percobaan. Semuanya berjumlah 34 percobaan. Itu judul-judul praktikum yang ada di Laboratorium Fisika. Fasilitas atau ruangan Laboratorium Fisika itu terdiri dari 8 ruang, yaitu yang pertama ada ruang kelas, yaitu digunakan untuk responsi atau kuliah atau ruang rapat. Kemudian ruangan yang kedua adalah ruang dosen, itu untuk pimpinan, yaitu kepala laboratorium dan koordinator praktikum. Kemudian ada ruang dosen yang kedua adalah ruangan untuk kepala praktikum. Kemudian yang keempat adalah ruang sekretariat, itu ada 2 tenaga kependidikan, yaitu untuk tenaga administrasi dan laboran. Nah, sedangkan yang kelima adalah ruang optik, ruang khusus karena harus bisa gelap, itu untuk percobaan optika. Nah, kemudian ruang yang keenam adalah ruang kelas yang kedua, yaitu ruang kelas yang didesain bisa untuk responsi atau kuliah, bisa juga untuk pelaksanaan praktikum.
Nah, kemudian yang ketujuh adalah ruang praktikum. Ini adalah ruang utama untuk pelaksanaan praktikum, yaitu untuk praktikum bidang mekanika, bidang listrik, bidang panas, dan bidang magnet. Nah, kemudian yang kedelapan adalah ruang workshop atau bengkel laboratorium yang digunakan untuk perbaikan-perbaikan peralatan yang ada kerusakan dari alat-alat praktikum yang digunakan. Gambaran dari ruang-ruang laboratorium fisika itu seperti pada gambar berikut ini. Ini adalah gambaran ruang kelas yang pertama, yaitu untuk kuliah atau responsi atau ruang rapat serta pertemuan dengan asisten sebelum pelaksanaan praktikum. Kemudian ruang yang kedua adalah ruang untuk responsi atau kuliah. Nah, ruangan ini didesain juga bisa untuk melakukan praktikum jika jumlah mahasiswanya cukup banyak, sehingga ruang utama praktikum tidak mencukupi, maka ruang kelas yang kedua ini bisa digunakan juga untuk pelaksanaan praktikum. Kemudian ada ruang pimpinan, kemudian ada ruang untuk kepala praktikum. Nah, kemudian ada satu ruangan sekretariat yang berguna untuk pelayanan administrasi laboratorium serta pendaftaran peserta praktikum serta persiapan praktikum untuk para mahasiswa itu ada di bagian sekretariat. Kemudian ini adalah gambaran dari ruang utama praktikum. Ya, ini gambaran ketika para asisten lagi upgrading sebelum mereka bertugas untuk menangani praktikum. Kemudian ini gambaran dari bengkel laboratorium yang tadi dijelaskan untuk perbaikan alat-alat yang memerlukan perbaikan jika terjadi kerusakan. Nah, berikut adalah gambaran ruang dari laboratorium fisika. Ini adalah gambaran dari upgrading para asisten sebelum mereka bertugas, yaitu di ruang laboratorium. Kemudian ini adalah gambaran pelaksanaan ketika dilakukan ujian praktikum, karena kalau mahasiswanya cukup banyak, maka ruang kelas praktikum itu tidak bisa mencukupi, maka ruang utama praktikum itu juga dipakai untuk pelaksanaan ujian praktikum. Kemudian ini adalah gambaran dari persiapan pengambilan foto-foto alat praktikum. Ini terkait dengan pelaksanaan praktikum secara daring, sehingga harus dibuat foto-foto. Kemudian juga ini persiapan untuk pembuatan filmnya atau pembuatan videonya yang terkait dengan praktikum yang akan dilakukan. Nah, berikut adalah gambaran dari suasana pelaksanaan praktikum ketika praktikum itu dilaksanakan secara normal di laboratorium fisika. Nah, ini gambaran ketika para mahasiswa-mahasiswi itu lagi mempersiapkan sebelum melakukan praktikum. Nah, ini adalah gambaran ketika para mahasiswa melakukan praktikum untuk judul karakteristik lampu pijar. Kemudian yang di sebelah kanan atas adalah suasana praktikum dari para mahasiswa dan mahasiswi yang melakukan praktikum tara kalor mekanik. Kemudian di kanan bawah ini gambaran para mahasiswa yang sedang melakukan praktikum untuk judul praktikum kekentalan zat cair. Nah, berikut adalah diberikan beberapa contoh peralatan praktikum yang ada di laboratorium fisika. Yang pertama adalah gambaran peralatan praktikum untuk bidang mekanika. Nah, ini ada praktikum dengan judul energi mekanik. Kemudian yang ini adalah praktikum dengan judul vibrasi torsional. Kemudian yang di kanan atas ini adalah praktikum dengan judul rapat massa zat cair. Kemudian yang ini adalah judul praktikum tegangan permukaan. Ini adalah judul praktikum koefisien gesek. Kemudian ini judul praktikum modulus elastisitas. Kemudian yang ini adalah praktikum judul modulus shear. Kemudian yang di kanan bawah ini adalah judul praktikum kekentalan zat cair. Dan yang di kanan bawah adalah jenis praktikum dengan judul tumbukan. Berikut adalah gambaran dari peralatan praktikum untuk bidang termofisika atau bidang panas. Ada praktikum dengan judul kalorimetri,
kemudian praktikum yang berjudul muai panjang batang logam, kemudian ada praktikum tentang radiasi lampu, kemudian ada praktikum judul tara kalor mekanik, kemudian ada praktikum dengan judul muai panjang batang logam. Nah, kemudian berikut adalah diberikan gambaran tentang peralatan praktikum untuk bidang listrik. Ada judul praktikum adalah kapasitor plat sejajar. Ini peralatannya. Kemudian ada praktikum dengan judul jembatan Weston. Kemudian ada praktikum berjudul karakteristik lampu pijar. Kemudian ada praktikum listrik berjudul tara kalor listrik. Nah, ini beberapa peralatan praktikum yang terkait dengan bidang listrik. Adalah peralatan praktikum yang terkait dengan bidang magnet dan gelombang bunyi. Ada praktikum dengan judul medan magnet kawat loop. Kemudian ada praktikum berjudul medan magnet kawat lurus. Kemudian yang terkait dengan gelombang dan bunyi ada judul praktikum resonansi suara. Kemudian ada judul praktikum sonometer. Nah, kemudian ada peralatan praktikum untuk bidang optika. Ini beberapa contoh diantaranya adalah ada praktikum dengan judul fotometer, kemudian ada praktikum dengan judul lensa positif dan negatif, kemudian ada judul praktikum tentang interferensi, kemudian ada judul praktikum tentang polarimeter, dan ada judul tentang spektrometer. Nah, setiap praktikum itu judul praktikum yang akan dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing prodi. Ada yang judulnya sama untuk beberapa prodi, ada yang berbeda tergantung dari kebutuhan. Saya kira ini saja yang bisa dijelaskan tentang laboratorium fisika. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.